Saat belajar statistika, kita akan sangat familiar dengan istilah populasi dan contoh. Nah, apakah kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan data populasi, mana yang merupakan data contoh? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dulu penjelasannya berikut. Langkah pertama dalam analisis statistika, biasanya kita menentukan apakah data yang kita gunakan merupakan data populasi ataukah data contoh. Data populasi berisi seluruh objek pengamatan yang kita tertarik untuk pelajari, sedangkan data sampel hanya merupakan himpunan bagian dari data populasi tadi. Pada data populasi, keseluruhan pengamatan kita lambangkan dengan N besar, sedangkan pada data sampel, banyaknya data yang terambil kita lambangkan dengan N kecil. Karakteristik di populasi kita namakan sebagai parameter, sedangkan karakteristik di contoh dinamakan sebagai statistik. Nah, biasanya data pada sampel inilah yang sering kita gunakan dalam penelitian sehari-hari. Ini sebagai ilustrasi ya, kita ingin melakukan survei ya untuk menanyakan mengenai pekerjaan apa yang diinginkan setelah lulus kepada mahasiswa IPB. Nah, apa populasinya? Jadi kalau kita mau mengamati, bisa saja kita datang ke kampus ya, lalu kita menanyakan kepada mahasiswa yang ada di kampus mengenai pertanyaan di survei tadi. Apakah semua mahasiswa yang kita interview di kampus ini sudah mewakili populasinya? Mahasiswa IPB tidak hanya berada di kampus IPB, namun ada juga yang berada di rumah, ada yang sedang melakukan pertukaran pelajar ke kampus lain, ada yang mungkin melaksanakan tugas atau kegiatan di luar ataupun di luar negeri, ada juga yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini berarti populasinya sulit kita definisikan dan sulit diamati. Sedangkan yang dimaksud contoh atau sampel itu biasanya lebih mudah untuk dihubungi ya, lebih sedikit memakan waktu, dan juga lebih sedikit memakan biaya ataupun sumber daya. Nah, pertimbangan inilah yang membuat kita memilih contoh dibandingkan dengan populasi. Bagaimana teknis pengambilan contohnya? Di sini saya ilustrasikan misalkan kita datang ke suatu kantin di kampus ya. Lalu di kantin tersebut kita menemui banyak sekali orang yang sedang melakukan aktivitas di kantin. Kita bisa lakukan interview kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kita bisa ambil ya sebanyak yang kita butuhkan. Nah, ini sudah merupakan contoh atau sampel dari keseluruhan populasi mahasiswa IPB. Sekarang pertanyaannya, apakah sampel atau contoh yang kita ambil ini sudah mewakili seluruh mahasiswa IPB? Contoh yang kita ambil ini, dia tidak acak dan tidak representatif. Ingat tadi, ada mahasiswa-mahasiswa yang tidak hadir di kampus ya. Apa yang dimaksud dengan contoh acak? Contoh acak ini diperoleh saat semua anggota populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai contoh. Saat pengambilan contoh di kantin, asumsi ini tentu saja dilanggar. Nah, mereka terpilih tidak berdasarkan peluang, namun mereka adalah kelompok mahasiswa yang berada di kantin pada saat itu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang berada di luar kampus? Sebagian besar mereka tidak berpeluang terpilih karena tidak ada di kampus. Sehingga contoh yang kita ambil tadi tidak acak. Contoh tadi juga hanya merepresentasikan sekelompok orang saja, bukan mahasiswa secara keseluruhan. Nah, bagaimana cara memperoleh contoh yang acak dan representatif? Tentunya kita harus memiliki akses ke database mahasiswa di universitas ya. Nanti kalau kita sudah punya akses ke database-nya ya, kita bisa pilih secara acak mahasiswa mana saja yang menjadi contoh atau sampel, lalu kita hubungi mahasiswa-mahasiswa yang terpilih tersebut. Oke, jadi untuk data populasi ini memang kadangkala sulit didefinisikan ya. Selain itu juga sulit diamati. Sedangkan kalau data contoh, ya sulitnya di awal seperti tadi ya, kita harus mengakses dulu ke database-nya ya. Namun pengambilan data contoh ini akan lebih mudah, murah, dan cepat jika kita sudah berpengalaman.
Nah, selain itu, uji statistik juga dirancang untuk data-data yang tidak lengkap. Dalam artian hanya merupakan sampel dari keseluruhan populasi. Oke, secara umum populasi ini terbagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama adalah populasi terbatas, di mana kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu wilayah tertentu. Misalnya mahasiswa IPB tadi ya, atau mahasiswa di Fakultas MIPA atau di Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah populasi yang tak terbatas, kumpulan benda atau individu yang tidak ada batasnya atau tidak dapat kita ukur tentang jumlah total individu. Ya, tadi kan kalau jumlah mahasiswa di kampus ya meskipun banyak itu tetap bisa dihitung ya kalau kita punya akses ke database-nya. Tapi kalau yang tak terbatas ini contohnya di sini banyaknya sel darah merah di dalam tubuh manusia. Nah, kita nggak bisa hitung dengan pasti jumlahnya berapa. Atau banyaknya ikan di samudra A gitu ya. Itu kita nggak tahu jumlah pastinya berapa. Yang seperti ini disebut sebagai populasi yang tak terbatas. Bagaimana? Apa sudah bisa membedakan mana yang merupakan data populasi, mana yang merupakan data contoh? Ya, semoga penjelasan tadi bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.